Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6356. Bulan purnama bersinar terang di langit, dan beberapa bintang yang tersisa menghiasi malam. Angin yang bertiup melintasi laut membawa aroma amis laut, dan ombak dengan lembut menghantam terumbu karang, menciptakan gerakan yang menawan. Di malam yang tenang dan mempesona ini, percikan api tiba-tiba muncul dari arah Gunung Daksue, dengan cepat memenuhi langit, dan terbang menuju pulau. Dalam sekejap, kembang api roket menerangi separuh langit. Serangan musuh! Serangan musuh! Di pulau itu, pos penjaga yang bertugas melakukan inspeksi segera berteriak melalui transmisi suara, dan semua prajurit dari wilayah timur muncul dari kedalaman pulau. Hujan api turun dari langit, dan di tempat setinggi 3.000 meter di atas pulau, tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul untuk melindungi pulau. Hujan api menghantam tirai cahaya, dan kekuatan besar berripples di tirai cahaya. Saudara Lin, seseorang menyerang pulau. Saudara Sengxi. Pada saat hujan api menghantam tirai cahaya, transmisi suara dari puluhan orang membanjiri telinga Lin Bai dari segala arah. Jangan panik, segera bentuk barisan pertahanan. Sesuai pengaturan transmisi suara Lin Bai, sosoknya menghilang bersama angin dan muncul di gunung tertinggi di pulau itu. Orang-orang yang muncul bersamaan dengannya adalah Qian Hen, Yi Heze, Meng Qinxian, Bai Yifei, Yi Zian, dan para santo sekte terkemuka serta talenta terbaik lainnya. Neneknya, kita belum pergi ke para pendekar wilayah utara, bagaimana mereka berani datang kepada kita duluan? Meng Qinxian menatap malam di luar pulau, matanya cerah dan tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus kehampaan. Dalam kegelapan, sekelompok sosok manusia mendekat dengan cepat dari kegelapan, mengepung pulau itu dan memblokir semua jalur pelarian. Itu kelompok pendekar dari wilayah utara. Ekspresi Yi Heze sedikit serius, dan dia melirik sekeliling seperti obor. Ada banyak orang, hampir setengah dari pendekar dari wilayah utara di Gunung Daksue ada di sini. Ada sebanyak 3 hingga 400 pendekar dari wilayah utara di Gunung Daksue. Menurut pengamatan dan penilaian Yi Heze, setidaknya ada 2 hingga 300 prajurit dari wilayah utara di sini. Setelah banyak prajurit wilayah utara mengepung pulau itu, para pemimpin prajurit wilayah utara mulai muncul satu demi satu. Mengenakan jubah putih dan sikap anggun, putra suci Lian Shenzong adalah orang pertama yang berjalan di depan. Di sampingnya, orang yang berjalan berdampingan dengannya memiliki wajah pucat dan tanpa darah, seolah-olah semua darah telah terkuras dari tubuhnya, dengan sosok kurus, tulang pipi tinggi, rongga mata dalam, pangkal hidung tinggi, bibir tipis, sepasang mata setajam elang, dan sudut mulutnya selalu tersenyum jahat. Putra Sekte Pemurnian Mayat, Luan Tang. Ketika Lin Bai melihatnya, dia juga sedikit terkejut. Luan Tang, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, seharusnya telah mati di gunung berapi besar, dan Lin Bai telah menyimpulkan bahwa, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, ini hanyalah boneka wanita berkerudung hitam. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang sebenarnya adalah wanita berkerudung hitam itu. Pada saat ini, Luan Tang muncul di depan Lin Bai dalam kondisi baik lagi, dan pikiran Lin Bai sedikit bingung sesaat. Apakah wanita berkerudung hitam itu boneka? Atau apakah Luan Tang boneka? Setelah melihat Luan Tang, Lin Bai mengamati para prajurit utara di sekitarnya dengan tajam, dan melihat Wu Hefeng, putra suci klan Dongshan, dan Meng Lei, salah satu dari 9 putra suci klan Dao Surgawi. Tidak sedikit prajurit yang setara dengan Sengxi Wu Hefeng dan Sengxi Meng Lei dari Dongshan, ada lebih dari 20 prajurit, tetapi sebagian besar tidak dikenal oleh Lin Bai. Kemungkinan besar, orang-orang ini, seperti Wu Hefeng dan Meng Lei, termasuk dalam jajaran para suci dan santo terkemuka di wilayah utara. Selain itu, Lin Bai mengamati semua prajurit di wilayah utara, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok yang dicarinya, wanita berkerudung hitam itu. Dia tidak ada di sini. Atau, dia ada di sini, tetapi dia hanya tidak muncul. Para prajurit dari wilayah utara mengirimkan 3 atau 400 orang untuk mengepung pulau itu. Kecuali para prajurit dari wilayah utara yang menjaga perkemahan dan Gunung Daksue, para prajurit dari wilayah utara mengerahkan kekuatan penuh untuk operasi ini. Saat ini, terlihat betapa pentingnya lingkaran pertahanan yang dibangun Qian Hen tanpa henti setelah tiba di pulau itu. Tirai cahaya emas yang besar melindungi pulau itu dengan kokoh. Di bawah tirai cahaya, di puncak tertinggi pulau, saat ini terdapat beberapa pendekar terkuat dari wilayah timur yang dipimpin oleh Lin Bai. Qian Hen menyipitkan matanya, melihat sekeliling dalam diam, dan memahami situasinya. Saudara Lin, mereka memiliki banyak orang, saya sarankan untuk tidak bertarung terlalu keras. Lingkaran sihir yang saya bangun tidak dapat dihancurkan oleh orang biasa.
Bahkan jika mereka memiliki senjata sihir yang kuat dan luar biasa di tangan mereka, itu masih akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Selama periode waktu ini, cukup bagi kita untuk menunggu sampai para pendekar dari wilayah timur tiba. Qian Hen segera menganalisis pro dan kontra dari pihak musuh dan kita. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik saat ini. Berpegang teguh pada rencana ini, menunggu waktu berubah. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Lin Bai memerintahkan para prajurit wilayah timur untuk berjaga-jaga di mana-mana, dan membiarkan para prajurit wilayah utara mengabaikan keributan mereka. Sebagian besar prajurit wilayah timur lainnya bersembunyi di pulau itu, dan mereka tidak diizinkan untuk muncul tanpa perintah. Hanya ada sekitar 70 atau 80 prajurit di wilayah timur yang aktif di permukaan di mata para prajurit wilayah utara. Setelah menerima perintah, semua prajurit di wilayah timur menjadi sibuk, dan sesekali melirik tirai cahaya emas di atas dengan cemas. Saat ini, para prajurit utara tidak berani bertindak gegabah karena mereka tidak sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menembus lingkaran sihir. Jika lingkaran sihir itu ditembus, mereka akan dijarah oleh para prajurit utara dalam sekejap. Setelah para prajurit wilayah utara menyegel pulau itu, mereka juga menyelidiki sekitar untuk menemukan kelemahan lingkaran sihir tersebut. Namun setelah pemeriksaan cermat oleh mereka, seluruh lingkaran sihir itu seperti dinding tembaga dan dinding besi, tak tertembus. Para prajurit dari wilayah utara mengirimkan berita yang ditemukan kepada Bu Junfeng, putra suci Sekte Dewa Alkimia, putra suci Bu Junfeng, kami telah memeriksanya dengan saksama. Lingkaran sihir di seluruh pulau itu seperti batu emas, dan hampir tidak ada titik lemah. Lingkaran sihir ini sangat kuat, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Putra suci Lian Shenzong menghela napas pelan, tanah wilayah timur benar-benar luas dan kaya akan sumber daya. Jika lingkaran sihir ini berada di wilayah utara, mereka dapat dianggap sebagai lingkaran sihir kelas 1 yang tak tertandingi, tetapi di wilayah timur, mereka dapat mengambilnya dan menggunakannya sesuka hati. Mengapa? Putra suci Lian Shenzong sekali lagi merasakan kesenjangan sumber daya yang sangat besar antara kedua wilayah tersebut. Saat ini, Qian Hen sedang membangun lingkaran sihir di pulau itu, bahkan jika dia memberitahu para prajurit wilayah utara tentang peta formasi dan hal-hal penting dari lingkaran sihir tersebut, akan sulit untuk mengaturnya dengan sumber daya yang ada di wilayah utara. Inilah kesenjangan sumber daya. Bisakah kau menerobos formasi ini secara paksa? Tanya Bu Junfeng kepada seorang penyihir formasi di sampingnya. Penyihir formasi itu berusia lebih dari 60 tahun, berambut putih dan berwajah berwibawa. Dia menatap formasi itu dengan sepasang mata tua dan berkabut, ini tidak mudah. Bahkan jika kita menerobos formasi ini secara paksa, tanpa perlawanan dari prajurit wilayah timur, setidaknya akan memakan waktu 2 atau 3 hari. 2 hari, atau 3 hari, tanya Bu Junfeng. Ini, penyihir formasi itu menyipitkan matanya dan memperkirakan dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat memberikan jawaban yang akurat. Formasi ini tidak biasa, dan saya tidak memiliki pengalaman yang relevan, jadi saya tidak dapat memberikan waktu yang sesuai. Saya perlu Anda memberi saya waktu yang akurat, agar saya dapat mengatur rencana selanjutnya. Bu Junfeng memaksa Master Arai wilayah utara untuk memberikan waktu. Master formasi itu terpaksa pasrah, menggertakkan giginya dan memberikan jawaban, setidaknya 2 hari. Baiklah, saya akan memberi Anda 2 hari. Bu Junfeng berkata dingin, Anda dapat mulai mengatur orang untuk menghancurkan formasi sekarang. Bab 6357. Setelah Bu Junfeng yang berkulit putih dan tampan mengatur agar penyihir formasi menghancurkan formasi, ia melangkah di kehampaan selangkah demi selangkah dengan senyum di wajahnya, dan sampai di langit di atas tirai cahaya kemasan pulau itu. Ia menundukkan kepala, menatap Lin Bai di puncak gunung dengan senyum di wajahnya. Saudara Lin, mengapa kau tidak keluar untuk menjamu teman lamamu ketika ia berkunjung? Teman juga bisa dibagi menjadi teman baik dan teman buruk. Lin Bai tersenyum tipis, jika teman baik datang, tentu saja aku akan menyambut mereka dengan meriah, tetapi jika teman buruk datang, tentu saja aku akan berterima kasih padamu secara diam-diam. Apakah aku teman burukmu? Bu Junfeng sedikit tersinggung, dan tertawa. Kau dan aku akrab di Menara Abadi, dan mengobrol dengan gembira sambil minum anggur. Bagaimana aku bisa menjadi teman buruk? Lin Bai melihat sekeliling ke arah para prajurit yang mengancam dari wilayah utara, apakah perlu kukatakan lebih banyak? Pernahkah kalian melihat seseorang membawa ratusan orang ke pintu untuk menyambut tamu? Para prajurit dari wilayah utara ini adalah orang-orang yang mengagumi kakak Lin, dan aku hanya membawa mereka ke sini untuk bertemu denganmu. Bu Junfeng tersenyum ringan, kakak Lin,
hari ini kita tidak membicarakan dendam, kita hanya membicarakan persahabatan. Karena kakak Lin tidak mau minum denganku di sini, mengapa kita tidak mencari tempat lain untuk minum di dunia perburuan ini? Bukankah akan menyenangkan jika kau dan aku memburu spesies alien dan membuat anggur dengan darah spesies alien? Bu Junfeng jelas ingin memancing Lin Bai pergi. Dia sudah bisa melihat bahwa Lin Bai adalah orang yang menjaga situasi keseluruhan di sini, dan selama Lin Bai pergi, para prajurit dari wilayah utara di pulau itu pasti akan kehilangan semangat mereka. Inilah arti menjadi seorang jenderal. Misalnya, di dinasti Fana, jika terjadi perang atau bencana alam dan buatan manusia di wilayah tertentu, dinasti tersebut sering mengirim pangeran atau menteri kerajaan lainnya untuk memimpin. Sebenarnya, ketika mereka pergi ke sana, mereka tidak bisa berbuat banyak sendiri, tetapi justru karena mereka dapat menstabilkan hati rakyat dan mengoordinasikan situasi secara keseluruhan. Alasan yang sama juga berlaku mengapa ribuan pasukan mudah didapatkan, tetapi seorang jenderal sulit ditemukan. Sangat mudah menemukan beberapa prajurit yang tidak takut mati, tetapi sangat sulit menemukan beberapa jenderal yang dapat memimpin satu pihak, mengoordinasikan situasi secara keseluruhan, dan menstabilkan hati rakyat. Dia ingin memikatmu pergi. Qian Hen berbisik kepada Lin Bai, saudara Lin, aliansi prajurit di wilayah timur terbentuk sepenuhnya karena dirimu. Begitu sesuatu terjadi padamu, atau kau meninggalkan aliansi, seluruh aliansi akan hancur. Aliansi ini akan hancur dalam sekejap, dan kita akan kembali ke keadaan semula, bertarung sendirian. Ingatlah untuk tidak tertipu. Qian Hen mengingatkan dengan suara rendah. Tentu saja, Lin Bai bukanlah orang bodoh. Dia mengerti maksud Bu Junfeng, jadi dia tersenyum dan berkata, hari ini terlalu tidak nyaman, jadi aku tidak akan pergi minum dan bersenang-senang. Jika kakakmu bersikeras untuk minum, mari kita pindah ke hari lain. Lin Bai menolak dengan tegas dan langsung, tanpa memberi jalan keluar. Melihat Lin Bai tidak bisa dibujuk, Bu Junfeng tidak marah atau sedih, tetapi tampak sedikit tak berdaya, menatap Ming Yue dengan mata muram. Bulan yang sangat terang, gunung dan sungai yang sangat indah. Bu Junfeng memandang bulan yang terang dan menghela napas berulang kali, kau tidak bisa melihat cahaya bulan seperti ini di wilayah utara. Hei, Bu Junfeng menghela napas, wilayah utara tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan angin serta salju terus-menerus, siang dan malam. Langit di atas kepala kita akan selalu diselimuti lapisan kabut asap, langit yang kita lihat akan selalu menjadi hamparan yang luas. Kepingan salju di atas kepala telah digosok berulang kali, tetapi mereka masih tanpa lelah jatuh dari langit, menutupi kita dan vitalitas wilayah utara. Hehe, Bu Junfeng menundukkan kepalanya lagi ketika mengatakan ini, dan tersenyum canggung, saudara Lin, jujur saja, saya belum pernah melihat matahari, bulan, dan bintang selama ratusan tahun. Wilayah utara diselimuti angin dan salju, dan langit diselimuti kabut dan awan gelap sepanjang tahun. Bahkan cahaya matahari, bulan, dan bintang pun hampir tidak dapat menembus angin dan salju di wilayah utara. Oleh karena itu, sejak lahir hingga meninggal, banyak prajurit wilayah utara dimandikan oleh angin dan salju, dan belum pernah melihat matahari, bulan, dan bintang. Meskipun saya belum pernah ke wilayah utara, saya telah banyak mendengar tentang situasi di wilayah utara akhir-akhir ini, dan saya telah membaca banyak kitab klasik, dan saya tahu kekejaman negeri itu. Lin Bai berkata kepada Bu Junfeng, jadi saya sangat mengagumi para prajurit wilayah utara. Semakin besar, mereka bisa bertahan hidup di lingkungan itu. Jadi, Bu Junfeng menatap Lin Bai sambil tersenyum, dengan tatapan lembut di matanya, lalu, bisakah kita tetap berteman? Tentu saja, Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Tapi kalau memang musuh, ya musuh. Hahaha, Bu Junfeng sepertinya sudah mendengar jawaban yang memuaskan, dia tertawa beberapa kali, lalu menatap Ming Yue lagi. Kali ini, dia tidak menatap Lin Bai lagi, seolah-olah dia tersentuh oleh kata-kata Lin Bai barusan, dia pikir dia telah berteman dengan Lin Bai. Dia menatap Ming Yue, nada dan suaranya perlahan menjadi dingin, saudara Lin, bahkan jika kau memiliki penampilan yang agung, kau tidak dapat menghentikan langkah kami. Kau tidak dapat membayangkan betapa teguhnya tekad kami, dan kau tidak dapat membayangkan berapa banyak persiapan yang telah kami lakukan untuk ini. Sebenarnya, aku sudah menduga upaya yang telah kau lakukan. Lin Bai berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ketika Bu Junfeng berbicara tentang tekad dan persiapan wilayah utara, Lin Bai sudah dapat melihatnya. Bukan hal yang mudah bagi wilayah yang begitu luas di wilayah utara untuk menyatukan semua pendekar di wilayah utara. Bahkan jika kau tergoda oleh keuntungan, dipaksa oleh kekuatan, dan dimanipulasi oleh hati orang-orang, ini bukanlah hal-hal yang dapat dicapai dalam semalam.
Untuk menyatukan situasi kompleks di seluruh wilayah utara, biarkan semua sekte wilayah utara membentuk aliansi, biarkan semua keluarga wilayah utara berbagi kebencian yang sama, dan biarkan semua prajurit wilayah utara berkumpul bersama. Ini akan membutuhkan setidaknya ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun kerja keras untuk mewujudkannya. Dengan begitu banyak usaha dan harga yang begitu tinggi, itu cukup untuk menunjukkan betapa bertekadnya wilayah utara untuk menyerang wilayah timur. Pertempuran ini tak terhindarkan. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam senyum Bu Junfeng, tetapi matanya begitu tegas. Aku mengerti. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, mengungkapkan bahwa dia dapat memahami perasaan para prajurit di wilayah utara, dan pada saat yang sama berkata, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi tanah air kita, bukan? Aku juga bisa mengerti. Bu Junfeng tertawa, lalu mengerutkan kening dan bertanya, tapi aku ingat. Kakak Lin sepertinya bukan prajurit yang lahir dan dibesarkan di dunia iblis, tetapi seorang prajurit yang datang melintasi kehampaan dari alam bawah. Pada akhirnya, urusan dunia iblis tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa kakak Lin harus datang ke tempat yang penuh masalah ini? Bu Junfeng tersenyum, jika aku adalah kakak Lin, aku akan pergi dan mencari tempat di mana burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum, untuk menghindari bencana ini. Hehe, Lin Bai juga tersenyum tak berdaya, kata-kata kakak Bu benar-benar terdengar seperti berasal dari anak kecil berusia 3 tahun. Bu Junfeng tidak menganggapnya serius, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kau dan aku sama-sama pendekar yang telah berlatih selama 100 tahun, jadi kita seharusnya tidak begitu naif. Lin Bai tersenyum dan berkata, Kakak Bu, kau seharusnya sangat jelas. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa kamu lakukan meskipun kamu tidak ingin melakukannya. Jangan lakukan itu. Ketika kau tidak ingin melakukan sesuatu, ada banyak tangan di belakangmu yang mendorongmu untuk terus melakukannya. Ketika kau lelah dan mengantuk dan tidak ingin melangkah lebih jauh, tangan-tangan ini juga akan mendorongmu untuk terus berjalan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Semakin kita dewasa, semakin banyak peluang yang akan muncul di hadapan kita, tetapi kenyataannya kita memiliki semakin sedikit peluang untuk dipilih. Bu Junfeng tampaknya merasakan hal yang sama seperti Lin Bai, dengan rasa tak berdaya yang kuat di wajahnya, dan kesedihan di matanya. Jika ada anggur di sini, aku pasti akan mabuk bersama kakak Lin sampai subuh. Bab 6358. Seiring bertambahnya usia dan kekuatan kita, di mata orang lain, kita bisa mendapatkan semakin banyak kesempatan, tetapi kenyataannya, kesempatan yang bisa kita pilih sangat sedikit. Kita memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu banyak belenggu, jadi kita harus menyimpang dari perjalanan awal kita dan pergi ke lautan yang diselimuti kegelapan dan guntur. Bu Junfeng tampak sangat tersentuh oleh kata-kata Lin Bai, berdiri di luar tirai cahaya keemasan, mengangkat kepalanya dan menghela napas pelan. Ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Sama seperti dia dan Lin Bai, dia tampak seperti putra suci dari sekte yang makmur, tetapi dia memiliki kesedihan dan rasa sakit yang tak terhingga di baliknya. Itu saja untuk sekarang, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Wajah Lin Bai menjadi gelap, setelah perang usai, jika kau dan aku masih bisa bertahan hidup, mari kita bersenang-senang bersama. Baiklah, Bu Junfeng menjawab Lin Bai dengan sederhana dan jelas, kalau begitu selanjutnya, aku akan menyerahkan medan perang kepada para prajurit wilayah utara. Saudara Lin, kuharap kau menghargainya. Jika kau dan aku bertemu di medan perang, kuharap kau tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan begitu pula, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Bu Junfeng selesai berbicara, ia menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu perlahan mundur. Mereka yang mundur bersamanya termasuk Luan Tang, putra suci sekte pemurnian mayat, dan beberapa putra suci klan Dao Surgawi. Ia sepenuhnya mempercayakan sisa medan perang kepada prajurit utara lainnya. Para prajurit dari wilayah utara itu tampaknya telah mendengar perintah dari putra suci pemurnian dewa, dan melangkah maju satu demi satu. Melalui tirai cahaya, mereka mulai memprovokasi para prajurit dari wilayah timur di pulau itu. Kata-kata mereka tajam, nada mereka arogan, dan mulut mereka penuh dengan bahasa kotor. Mereka hampir menyapa 18 generasi leluhur prajurit di seluruh wilayah timur. Cucu dari wilayah timur, bukankah orang tuamu memberi kalian mulut? Mengapa kalian tidak berbicara? Mengapa kalian tidak keluar dan bertarung? Apakah kalian hanya tahu cara bersembunyi di dalam cangkang kura-kura ini? Cangkang kura-kura ini cukup keras, sangat cocok untukmu. Para pengecut dari wilayah timur, keluarlah dan bertarung. Ratusan prajurit dari wilayah utara berteriak serempak, tawa, hinaan, dan ejekan, terus-menerus membanjiri pulau itu, bahkan lingkaran kedap suara di lingkaran operasi Qianhen.
Dengan bantuan metode rahasia dan senjata magis, mereka telah berhasil membuat suara. Itu masuk. Awalnya, para prajurit dari wilayah timur dapat menahannya, tetapi kemudian, para pejuang dari wilayah utara menjadi semakin sombong, dan kata-kata yang mereka ucapkan menjadi semakin menjijikkan. Banyak pendekar dari wilayah timur menatap mereka dengan tajam, gemetar karena marah, berharap mereka bisa segera keluar dan bertempur habis-habisan dengan para pendekar dari wilayah utara. Di antara mereka, orang yang paling marah adalah Meng Qinxian. Sebagai putra suci Sekte Fantian di wilayah Sekte Tujuh Malam, Meng Qinxian belum pernah dihina seperti ini sebelumnya, dan wajahnya langsung memerah karena marah, seluruh tubuhnya dipenuhi roh jahat. Saudara Lin, buka lingkaran sihir, mari kita keluar dan bertarung dengan mereka. Putra suci Lin Bai, para pendekar wilayah utara terlalu menindas saya, dan meminta Lin Bai Sengzi untuk membuka lingkaran sihir dan membiarkan kami keluar untuk memberi pelajaran kepada kelompok pendekar wilayah utara yang tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi ini. Tuan Serigala, mereka tersesat ke negara Chu kami, dan saya akan mencabik-cabik mereka. Para pendekar dari wilayah timur berkumpul di sekitar Lin Bai dari segala arah, memohon kepada Lin Bai untuk membiarkan mereka keluar dan bertarung. Namun Lin Bai dan Qian Hen sama-sama memahami bahwa ini adalah metode agresif para prajurit di wilayah utara, dan tujuannya adalah untuk memaksa mereka keluar dan bertempur. Jika kalian keluar saat ini, kalian benar-benar menjebak diri sendiri. Lin Bai memikirkan solusi sambil menghibur para prajurit wilayah timur. Awalnya, kata-kata Lin Bai sedikit berpengaruh, tetapi kemudian, banyak prajurit di wilayah timur dipenuhi amarah dan mulai menolak untuk mendengarkan perintah Lin Bai. Mereka berkumpul berdua dan bertiga, berdiskusi untuk keluar dan melawan para prajurit wilayah utara. Ratusan prajurit dari wilayah timur di pulau itu segera terpencar menjadi ratusan kam kecil, bertempur sendiri-sendiri. Melihat pemandangan ini, Lin Bai juga merasa sangat pusing. Qian Hen datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, mereka adalah aliansi sementara yang dibentuk oleh kita, bukan pasukan terlatih negara Chu, dan mereka memang sulit dikendalikan. Hehe, Lin Bai mencibir, dan sebagian besar dari mereka memegang posisi tinggi di sekte dan keluarga masing-masing, dan mereka terbiasa bersikap otoriter sejak muda. Sekarang mendengar penghinaan ini, bagaimana aku bisa menanggungnya? Inilah dilema yang saat ini dihadapi Lin Bai. Para pendekar dari wilayah timur yang saat ini berada di pulau itu semuanya adalah aliansi sementara yang dibentuk oleh mereka. Sebagian besar anggota aliansi adalah petarung top dan putra suci dari keluarga dan sekte besar, dan mereka semua adalah tokoh setingkat pangeran di sekte dan keluarga masing-masing. Kemampuan untuk menuruti perintah Lin Bai sepenuhnya karena reputasi Lin Bai di negara Chu terlalu besar, dan kekuatannya terlalu kuat, sehingga ia tunduk pada keagungan Lin Bai. Namun sekarang, dihadapkan dengan keributan dan provokasi para pendekar dari wilayah utara, Lin Bai mengikuti nasihat Qian Hen dan memilih untuk menghindari pertempuran. Di tengah penghinaan yang berkepanjangan dari para pendekar di wilayah utara, sosok kuat yang telah dibangun Lin Bai di hati mereka secara bertahap hancur. Mereka mulai berpikir bahwa Lin Bai takut, bahwa ia pengecut, dan bahwa ia tidak berani menjadi musuh para pendekar utara. Begitu citra yang menjulang tinggi ini mulai runtuh, seluruh liga akan hancur berantakan. Sepertinya aku masih belum cocok untuk memimpin pasukan. Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Qian Hen juga mengangguk sambil tersenyum. Dia juga berpikir, Lin Bai tak tertandingi di dunia dalam hal bakat bela diri, tetapi setiap orang memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Jelas, Lin Bai akan menjadi prajurit yang sangat berani jika ia pergi berperang, tetapi jika menyangkut koordinasi situasi secara keseluruhan dan memimpin ketiga pasukan, Lin Bai tidak mampu melakukannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memimpin pasukan tidak sesederhana prajurit yang bertarung, tetapi lebih membutuhkan strategi, pandangan ke depan, dan kesabaran. Yang lebih penting bagi seorang jenderal adalah mengetahui cara memenangkan hati rakyat, sehingga para prajurit di bawah komandonya dapat mempertahankan persatuan apapun situasinya, dan memiliki kemampuan tempur yang sangat tinggi. Inilah yang terpenting. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai meminta nasihat Qian Hen, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Chu Tinghan. Jika jenderal wanita Markis ini ada di sini, ia pasti punya cara untuk mengatasi pemberontakan ini. Saudara Lin, kau bertanya padaku. Kepada siapa aku harus bertanya? Qian Hen merentangkan tangannya sambil tersenyum masam, meskipun aku bisa berbisnis, aku juga tidak bisa memimpin pasukan dalam pertempuran. Dan aku belum pernah mengalami pemberontakan seperti ini. Qian Hen memandang para pendekar wilayah timur di pulau itu,
masing-masing dari mereka bertarung dan bertempur, dan hatinya merasa sangat tak berdaya. Sekarang bahkan Qian Hen pun tak berdaya, Lin Bai memandang Yi Heze, Meng Qinxian, Sui Mo dan yang lainnya. Mereka semua mendengar percakapan antara Lin Bai dan Qian Hen. Sekarang Yi Heze juga menggelengkan kepalanya, dengan senyum masam di wajahnya, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meng Qinxian mengertakkan giginya dan berkata, Saudara Lin, karena tidak ada cara lain, maka kita cukup membuka lingkaran sihir dan bertarung dengan mereka. Bukankah ini yang paling diinginkan oleh semua pendekar wilayah timur kita? Meng Qinxian adalah petarung utama yang tangguh. Dalam beberapa waktu terakhir, dia telah memohon kepada Lin Bai untuk membuka lingkaran sihir agar bisa bertarung. Jadi Lin Bai tidak heran jika dia mengatakan hal itu. Sebaliknya, jika dia memohon kepada Lin Bai untuk tidak bertarung sekarang, Lin Bai akan merasa bahwa Meng Qinxian tidak normal. Bab 6359. Membuka lingkaran sihir untuk bertarung, inilah yang paling diinginkan semua pendekar di wilayah timur. Bahkan jika kita ingin mati, kita harus mati berdiri. Sikap Meng Qinxian sangat tegas, wajahnya penuh amarah, matanya memancarkan api, dan urat-urat di tubuhnya menonjol. Tatapan penuh amarah. Lin Bai menilai kekuatan kedua belah pihak dalam hatinya. Meskipun Lin Bai memiliki firasat untuk menyembunyikan sebagian besar pendekar wilayah timur di pulau itu dan tidak muncul, tampaknya hanya ada 70 atau 80 pendekar wilayah timur di sini. Tetapi sebenarnya, ada 3 atau 400 pendekar dari wilayah timur di pulau itu. Jika Anda membuka lingkaran sihir dan bertarung dengan pendekar wilayah utara, Anda pasti akan kalah di kedua belah pihak. Dan akan ada banyak pendekar yang berjatuhan di dalamnya. Terlebih lagi, pendekar dari wilayah utara datang dengan persiapan matang, dan mereka pasti telah melakukan semua persiapan. Begitu mereka membuka lingkaran sihir untuk bertarung, pihak yang paling banyak menderita korban pasti adalah pendekar dari wilayah timur. Mungkin setelah Lin Bai membuka lingkaran sihir untuk bertarung, bahkan jika dia bisa membunuh para prajurit dari wilayah utara, 3 atau 400 prajurit di pulau mereka masih akan mati atau terluka. Dengan harga setinggi itu, akan lebih baik jika semua prajurit di wilayah utara bisa terbunuh. Tetapi jelas bahwa para prajurit wilayah utara tidak akan tinggal diam, mereka akan melawan dengan sengit dan bertarung sampai mati. Pada akhirnya, ada kemungkinan besar bahwa para prajurit wilayah timur akan menderita. Dan Lin Bai masih belum tahu apakah para prajurit di wilayah utara memiliki metode lanjutan lainnya. Saat ini, tidak banyak petarung dari wilayah timur di dunia perburuan, dan setiap korban akan melemahkan kekuatan wilayah timur. Ini bukan yang ingin dilihat Lin Bai. Sebelum pertempuran penentu terakhir dimulai, wilayah timur perlu menyimpan semua kekuatannya. Para prajurit dari wilayah utara datang untuk merampok perkemahan, dan mereka benar-benar dapat melihat kecemasan mereka. Mereka memberi wilayah timur cukup waktu, dan para prajurit dari wilayah timur di seluruh dunia perburuan akan berkumpul, dan kemudian mereka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan Lin Bai juga tahu kebenaran ini dengan baik, selama waktu ditunda, ketika Chu Tinghan membawa pasukan Istana Liang, Nisang, Yisong, dan lainnya mengundang sekte dan pasukan Chu lainnya. Semua orang bersatu dan kompak, cukup untuk melawan serangan para prajurit di wilayah utara. Setelah memikirkannya, Lin Bai tetap berpikir bahwa membuka lingkaran sihir untuk bertarung bukanlah pilihan yang bijak. Namun, kata-kata Meng Qinxian memberi Lin Bai cara berpikir. Apa yang dikatakan Meng Qinxian benar. Menghadapi penghinaan terang-terangan dari para pendekar utara, seluruh pendekar timur sangat marah. Membuka lingkaran sihir untuk bertarung adalah apa yang didambakan semua pendekar timur. Bahkan jika itu kematian, mereka akan mati dalam pertempuran. Ini mungkin kesempatan bagi Lin Bai untuk menengahi. Segera. Mata Lin Bai bersinar dengan kebijaksanaan, dan dia menggunakan kekuatan kultivasinya untuk mengirimkan suara ke telinga semua pendekar di wilayah timur di pulau itu. Semua pendekar dari wilayah timur dan pendekar dari wilayah utara terlalu banyak menindas orang, yang mana bisa ditoleransi atau tidak bisa ditoleransi. Saya telah memutuskan untuk membuka lingkaran sihir saat senja 2 hari kemudian dan bertarung sampai mati dengan para pendekar utara. Selama periode ini, semua pendekar di wilayah timur harus mengisi ulang energi mereka dan mempersiapkan senjata sihir dan pil penyembuhan mereka untuk memulihkan kekuatan mereka ke puncaknya dan bersiap untuk pertempuran hidup dan mati dalam 2 hari. Transmisi suara Lin Bai sampai ke telinga semua pendekar dari wilayah timur di pulau itu. Itu seperti hujan setelah kekeringan panjang, membasahi hati kering para prajurit dari wilayah timur, dan sekaligus memadamkan amarah mereka.
Banyak prajurit wilayah timur mengangkat kepala mereka satu persatu, memandang Lin Bai di puncak gunung, dengan senyum bersemangat dan haus darah di wajah mereka. Begitu ucapan ini keluar, banyak prajurit di wilayah timur melihat secercah harapan, untuk sementara menekan amarah mereka, dan pergi mempersiapkan pertempuran yang menentukan 2 hari kemudian. Ada juga banyak prajurit yang khawatir tentang hal ini, dan wajah mereka penuh kesedihan. Mereka tahu betul bahwa begitu lingkaran sihir dibuka, itu akan menjadi situasi yang mematikan. Di puncak bukit, Meng Qinxian menyeringai keras, "Baiklah, Kakak Lin, seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Keluarlah dan kalahkan para prajurit dari wilayah utara hingga mereka lari terbirit-birit." Bola mata Qian Hen berputar dan tatapan tajamnya menyebar. Dia menebak pikiran Lin Bai setelah berpikir sejenak, "Kakak Lin, itu langkah yang bagus. Alasan mengapa para prajurit di wilayah timur memberontak adalah karena kita memilih untuk menghindari pertempuran, yang membangkitkan kemarahan mereka dan membuat mereka tidak melihat harapan. Saudara Lin telah menyetujui pertempuran menentukan dalam 2 hari, yang memberi mereka harapan, dan tentu saja meredakan sebagian kemarahan. Hanya saja, setelah Qian Hen menebak pikiran Lin Bai, dia juga sedikit khawatir, hanya saja. Saudara Lin, apakah benar-benar akan ada pertempuran menentukan saat senja dalam 2 hari? Lin Bai menghela napas pelan, dan berkata, "Jika aku tidak mengatakan itu, jika para pendekar wilayah timur dibiarkan terus terpecah seperti ini, mereka akan hancur dalam waktu kurang dari 2 hari dan dikalahkan satu persatu oleh para pendekar wilayah utara. Adapun 2 hari kemudian, aku berharap Putri Chu Tinghan, Yi Song, Nisang, dan yang lainnya dapat kembali dengan selamat. Bahkan jika kita menghadapi pertempuran saat itu, kita akan memiliki kepercayaan diri." Qian Hen berpikir sejenak dan berkata, "Lalu bagaimana jika Putri Tinghan dan Ni Sang tidak pernah kembali 2 hari kemudian? Maka kita harus bertarung." Mata Lin Bai menjadi tegas, "Jika tidak ada pertempuran, kam para pendekar di wilayah timur akan terpecah lagi, yang akan sangat merugikan situasi keseluruhan. Dalam pertempuran 2 hari kemudian, jika kita menang, kita dapat menghancurkan kesombongan para pendekar utara dan meningkatkan kesombongan kita. Jika kita kalah, kita harus kalah total. Lebih baik semua orang di pulau itu mati, untuk membangkitkan kemarahan para pendekar wilayah timur lainnya." Desis. Qian Hen dan Yi Heze tak kuasa menahan napas saat mendengar kata-kata Lin Bai. Dengarkan apa yang dikatakan Lin Bai. Dalam pertempuran penentu 2 hari kemudian, para pendekar dari wilayah timur akan membunuh semua pendekar dari wilayah utara, atau para pendekar dari wilayah utara akan membunuh semua pendekar dari wilayah timur. Membunuh semua pendekar dari wilayah utara dapat meningkatkan kesombongan para pendekar dari wilayah timur, dan juga akan menekan kesombongan para pendekar dari wilayah utara. Atau, para pendekar dari wilayah utara akan membunuh semua pendekar dari wilayah timur. Dengan cara ini, kemarahan para pendekar lain dari wilayah timur dapat dibangkitkan. Dari sudut pandang ini, apapun akhir ceritanya, itu akan menguntungkan para pendekar dari wilayah timur. Satu-satunya kerugiannya adalah, semua pendekar wilayah timur di seluruh pulau ini, termasuk Lin Bai sendiri, akan menjadi seperti anak-anak terlantar. Qian Hen menatap Lin Bai, dengan rasa takut yang perlahan terlihat di matanya, "Saudara Lin, aku merasa seperti baru bertemu denganmu hari ini. Mengapa kau begitu teguh dan kejam dalam segala hal yang kau lakukan?" Lin Bai tertawa kecil, lalu berkata kepada Qian Hen, "Karena kita tahu kita tidak bisa hidup lagi, kita harus meninggalkan harapan bagi orang lain yang masih hidup. Ayo kita bersiap-siap. Hasil terbaik adalah berharap Putri Tinghan, Nisang, Yi Song, dan yang lainnya dapat kembali dengan lancar dalam 2 hari, dan semua krisis yang kita hadapi akan terselesaikan." Lin Bai tidak memperhitungkan kekuatan prajurit di wilayah Wan Shengshan dan Qitianzong. Lagi pula, dalam pertempuran antara wilayah timur dan wilayah utara, pihak yang menanggung beban terberat pastilah wilayah negara Chu dan Sekte Qie. Jika wilayah Gunung Wansheng dan wilayah Qitianzong bersedia membantu, itu adalah pilihan mereka. Jika mereka tidak bersedia, Lin Bai dan yang lainnya juga akan bersiap menghadapi yang terburuk. Bab 6360. Selubung cahaya menyelimuti pulau itu. Para prajurit dari wilayah utara di luar selubung cahaya terus berteriak dan menghina, tetapi para prajurit dari wilayah timur di dalam selubung cahaya tidak lagi memperhatikan mereka, dan malah menatap mereka dengan seringai. Tatapan itu, seringai itu, sepertinya mengatakan kepada para prajurit wilayah utara, "Kalian tunggu kematian." Kam wilayah utara juga menemukan petunjuk dari para prajurit wilayah timur. Dari awal perlawanan sengit para prajurit wilayah timur, hingga sekarang para prajurit wilayah timur mencemooh mereka, hanya setengah jam berlalu.
Selama setengah jam ini, perubahan besar pasti telah terjadi di pulau para prajurit wilayah timur, jika tidak, mustahil bagi kelompok prajurit wilayah timur yang penuh kekerasan ini untuk tenang. Putra suci Bu Junfeng, para prajurit dari wilayah timur tidak menanggapi penghinaan kita. Seorang prajurit dari wilayah utara yang mengenakan jubah hitam datang kepada Bu Junfeng dan beberapa putra suci terkemuka lainnya dari wilayah utara, dan menamparkan bagian dalam pulau untuk melaporkan situasi dengan jujur. Tidak ada reaksi sama sekali. Bu Junfeng, putra bijak dari Sekte Pemurnian Ilahi, sedikit bingung, seharusnya tidak seperti itu, para pendekar dari wilayah timur ini semuanya adalah tuan muda berpakaian rapi, yang telah diasuh sejak kecil. Di Zongmen juga. Dia adalah putra suci dan pendekar top yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Bagaimana mereka bisa menahan penghinaan seperti itu? Bu Junfeng merasa sedikit aneh. Awalnya, ketika kami meneriakkan hinaan, para pendekar wilayah timur memang sangat marah dan geram. Tetapi entah mengapa, mereka tiba-tiba tenang. Dan ketika mereka melihat kami lagi, meskipun kami dipisahkan oleh tirai cahaya, kami masih bisa merasakan niat membunuh di tubuh mereka, dan senyum mereka penuh dengan kedinginan. Kurasa mungkin ada sesuatu yang terjadi di pulau itu. Pendekar berjubah hitam itu memberitahu Bu Junfeng tentang situasinya. Bu Junfeng menyipitkan matanya dan menatap dalam-dalam ke arah tirai cahaya. Dia awalnya berencana menggunakan metode berteriak dan menghina ini sebelum pertempuran untuk memaksa para pendekar wilayah timur untuk bereaksi. Dia sudah menduga, kelompok prajurit dari wilayah timur ini adalah putra-putra suci atau murid-murid sekte terkemuka, dan mereka sama sekali tidak tahan dengan penghinaan seperti ini. Bahkan jika mereka tidak dapat membuka lingkaran sihir dan keluar untuk melawan prajurit wilayah utara secara langsung, mereka masih dapat menyebabkan pemberontakan di pulau itu. Ketika otoritas Lin Bai runtuh, pertahanan seluruh pulau juga akan ambruk. Bu Junfeng sangat jelas. Aliansi yang dibentuk oleh putra suci wilayah timur dan para pendekar terbaik hanyalah formasi sementara, dan tidak terlalu kuat. Begitu otoritasnya runtuh, aliansi itu akan segera hancur. Perbedaannya dengan aliansi sementara para pendekar dari wilayah timur adalah, aliansi para pendekar dari wilayah utara tidak dapat dihancurkan. Ini adalah 4 sekte besar wilayah utara dan banyak pendekar dari wilayah utara. Butuh puluhan ribu tahun untuk membangun aliansi. Itu bisa dihancurkan hanya dengan beberapa kata. Lin Bai mendengar berita bahwa para pendekar dari wilayah timur di pulau itu tiba-tiba tenang, bayangan Lin Bai segera muncul di benak Bu Junfeng. Hehe, aku tidak menyangka bahwa kakak Lin tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki bakat yang sangat tinggi dalam memimpin pasukan dalam pertempuran. Putra suci Sekte Pemurnian Mayat yang pucat dan tanpa darah yang berdiri di sampingnya bertanya dengan suara rendah, apakah Lin Bai sedang bermain curang? Aku tidak tahu. Bu Junfeng menggelengkan kepalanya, namun, kakak Lin menggunakan banyak cara untuk menenangkan begitu banyak prajurit dalam sekejap. Seng Ziyu dari Sekte Pemurnian Mayat berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, lain kali akan merepotkan. Jika prajurit wilayah timur terus bersembunyi di balik pintu tertutup, maka kita hanya bisa menyerah sementara. Satu-satunya cara untuk melawan mereka sampai mati adalah menunggu sampai semua prajurit dari wilayah timur menyelesaikan putaran mereka. Untungnya, kita memiliki persiapan yang cukup. Bahkan jika prajurit dari wilayah timur berkumpul bersama, kita masih bisa bertarung. Nada dan intonasi putra suci Sekte Pemurnian Mayat sudah menunjukkan rasa menyerah. Dia berpikir bahwa karena Lin Bai telah menenangkan para prajurit wilayah timur yang mengamuk, tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat. Itu belum tentu benar. Bu Junfeng, putra suci Sekte Pemurnian Dewa, terkekeh, biarkan para prajurit di wilayah utara terus meneriakkan hinaan, dan biarkan para ahli formasi mempercepat langkah mereka untuk menembus tirai cahaya. Hanya jika lingkaran pertahanan mereka hancur, barulah mereka akan tetap tinggal. Entah itu hinaan yang memaksa mereka keluar dan melawan kita sampai mati, atau menerobos lingkaran sihir, selama kita berhasil dalam salah satu dari dua hal ini, kita akan menang. Putra suci Lian Shenzong mungkin memiliki dua rencana untuk merampok perkemahan kali ini. Rencana pertama adalah berteriak dan mengutuk sebelum pertempuran, memaksa para prajurit wilayah timur kehilangan akal sehat dan keluar untuk mati sendiri. Rencana kedua adalah berteriak dan memarahi sebelum formasi. Jika tidak berhasil, maka mereka hanya bisa menerobos formasi tersebut secara paksa dan memasuki pulau untuk merebutnya. Kali ini, para prajurit wilayah utara juga membayar harga yang sangat mahal untuk mempersiapkan perang di dunia perburuan, dan juga membawa banyak senjata sihir yang ampuh dan luar biasa untuk menghancurkan formasi. Namun satu-satunya hal yang tak terduga adalah, lingkaran sihir yang dikeluarkan Qian Hen memiliki sejarah panjang dan sangat luar biasa.
Itu tidak sebanding dengan lingkaran sihir biasa, itulah sebabnya hal itu membuat para prajurit wilayah utara pusing. Kedua rencana ini, manapun yang berhasil, akan menghasilkan kemenangan besar dalam perampokan Kam ini. Dan pertempuran antara wilayah utara dan wilayah timur juga akan mendapatkan keuntungan saat ini. Oleh karena itu, Seng Zibu Junfeng tidak berniat menarik pasukannya untuk sementara waktu. Selama dukungan dari prajurit lain di wilayah timur belum tiba, mereka masih memiliki kesempatan untuk menerobos pulau itu. Yang terpenting adalah, tempat ini adalah posisi terdepan yang dipilih oleh para prajurit wilayah timur. Begitu tempat ini ditembus, aliansi yang ingin dibentuk oleh para prajurit wilayah timur akan runtuh lagi. Di bawah tirai cahaya, di puncak gunung, Lin Bai berdiri tegak, menatap para prajurit yang mengancam dari wilayah utara di luar tirai cahaya. Qian Hen diam-diam berjalan ke sisi Lin Bai, sekarang para prajurit wilayah timur di seluruh pulau sedang mengasah pedang dan senjata mereka, dan mereka semua menunggu pertempuran penentu dalam 2 hari. Masih belum ada kabar dari Yi Song, Ni Sang, dan Chu Tinghan. Lin Bai dapat merasakan nada suara Qian Hen penuh kekhawatiran. Dia khawatir bahwa dalam pertempuran penentu 2 hari kemudian, Chu Tinghan, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya tidak akan dapat kembali tepat waktu, dan kehilangan posisi terdepan di wilayah timur. Dia juga khawatir tentang rencana Lin Bai. Ini adalah rencana untuk membakar giok dan batu bersama-sama. 2 hari kemudian, begitu pertempuran penentu dimulai, semua prajurit di seluruh pulau akan bertarung sampai akhir. Entah membunuh semua prajurit di wilayah utara, atau dibunuh oleh para prajurit di wilayah utara, sehingga memberi harapan kepada mereka yang dapat bertahan hidup. Bukankah itu bagus? Semakin tajam mereka mengasah pedang, semakin baik bagi kita. Lin Bai terkekeh. Qian Hen menghela napas pelan, dan tidak berusaha membujuknya, tetapi malah mengingatkannya, saat aku memeriksa tadi, ada prajurit dari wilayah utara yang menyelinap di balik tirai cahaya. Lin Bai bertanya dengan penasaran, apa yang ingin mereka lakukan? Ada kemungkinan besar itu adalah seorang ahli formasi dari wilayah utara, yang ingin menemukan titik lemah tirai cahaya, lalu menerobos formasi secara paksa. Qian Hen tertawa. Lalu apakah lingkaran sihir kita akan hancur? Lin Bai bertanya dengan penasaran. Ya, Qian Hen menjawab Lin Bai dengan tegas, lalu senyum main-main muncul di sudut mulutnya, tapi setidaknya akan 3 atau 5 hari kemudian.